Komisi 1 mengadakan rapat gabungan dengan Komisi 4. Kita mengundang Dinas Pendidikan dan PKB SDM Kabupaten Situbondo terkait materi rapat hari ini adalah tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten, yaitu tenaga honorer yang belum memenuhi syarat masa kerja kurang 2 tahun karena pertimbangan yang berat hati dan terpaksa dirumahkan. Hal ini kemarin juga sudah disampaikan oleh Mas Rio selaku Bupati Situbondo. Nah, sejak peristiwa ini kan sebenarnya merupakan rangkaian yang panjang ya. Jadi ketika ada permasalahan mengenai tenaga honorer itu, Komisi 1 memang sudah berkali-kali mengadakan rapat kerja dengan BKP SDM. Tetapi beberapa saat yang lalu kan Mas Bupati itu mengirim utusan ya ke Kementerian Dalam Negeri yang hasilnya itu dengan sungguh berat hati 600 orang ini harus dirumahkan. Nah, pada kesempatan ini tadi gabungan rapat Komisi 1 dan Komisi 4 kami minta rincian 600 orang itu siapa saja, melekat di OPD apa saja. Hari ini kami tetap meminta supaya pemerintah kabupaten ini mencarikan solusi yang terbaik. Ya, misal ada guru yang sudah mendapat sertifikasi, tetapi karena syarat kurang dari 2 tahun dan sebagainya, maka guru tersebut termasuk yang harus dirumahkan. Nah, hal-hal seperti ini kami minta pemerintah daerah untuk tetap memperjuangkan lagi, mencarikan regulasi atau hal-hal yang bisa untuk mempertahankan guru tersebut. Karena apa? Kalau tenaga honorer yang guru yang mendapat sertifikasi itu dirumahkan, maka kita memutus 2 penghasilan sebagai honorer dan sebagai tenaga guru yang mendapat sertifikasi. Padahal guru itu dibutuhkan memang. Nah, kalau guru itu misalkan tetap bisa menjadi guru tenaga dan honornya itu kan sudah dari pusat, karena sertifikasi itu dari pusat. Jadi itu kami masih mengimbau agar ini ada solusinya. Selama itu tidak melanggar aturan ya mengenai status kepegawaiannya, ya supaya tetap bisa mengabdi. Toh daerah bisa tidak mengeluarkan honor loh, karena sertifikasi itu anggaran pusat. 1. Lalu dari 600 lebih yang dirumahkan itu, kami minta pemerintah kabupaten tetap menginventarisir. Apakah di situ ada tenaga kebersihan? Apakah di situ ada sopir atau jabatan-jabatan yang bisa di-outsourcingkan? Memang tidak bisa semua di-outsourcingkan kan? Tetapi kan ada celah. Dari 600 itu, selama itu bisa di-outsourcingkan ya, maka itu kami mohon pemerintah daerah tetap mencarikan solusi sebagai tenaga outsourcing. Nah, bagi tenaga honorer yang memang karena aturan tidak bisa kita pertahankan dan harus dirumahkan, kami tetap berharap supaya pemerintah kabupaten, khususnya Bupati muda kita, untuk mencarikan solusi jalan keluarnya. Misal ada pelatihan UMKM, dibantu permodalan, sehingga walaupun tidak sebagai tenaga honorer, tetapi saudara-saudari kita yang dirumahkan ini tetap bisa berusaha sebagai wira swasta. Kan sama berjasanya toh, sebagai wira swasta atau sebagai pegawai di pemerintahan. Semuanya bekerja untuk kemajuan kabupaten kita.
gitu ya. Terus ini ada lagi Pak, ini sempat ramai di media sosial juga, bahkan ada aduan-aduan dari honorer yang tidak masuk database, nah, yang dirumahkan itu kan, nah, itu kan mereka sudah bekerja dari bulan Januari, nah itu kan hingga saat ini belum menerima haknya. Itu apa solusinya? Mungkin masukan sendiri dari DPRD terkait itu. Tadi hal itu juga sempat kita bahas, karena selama 4 bulan berjalan kemarin mereka tetap masuk. Ya, tadi BKP SDM menjelaskan bahwa memang aturannya sejak per 1 Januari 2025 kan tidak boleh mengangkat tenaga honorer. Ketika kita membayar gaji, berarti kan ada tenaga honorer. Nah, kami tetap ingin mencarikan solusi yang terbaik, dan infonya itu sedang digodok oleh timnya Mas Bupati untuk mencarikan solusi yang 4 bulan itu. Entah itu nanti akan dibantu permodalan, sumbernya dari mana, ini terus terang kami sifatnya baru menghimbau kepada pemerintah, karena kan eksekusi harus di pemerintah kabupaten kan. Nah, nanti akan dicarikan solusi-solusi yang tidak menyalahi aturan. Kemudian Mbak, langkah cepat tadi itu sempat ada diminta dari terkait dengan pemetaan itu, terutama guru. Ya, betul. Guru itu kan ada pemetaan kan terkait dengan honor apa itu sertifikasi. Sertifikasi, ya. Karena kan banyak ini antara yang masuk sudah terdaftar masuk P3K, kemudian yang dapat sertifikasi ketika ngajar di salah satu sekolahan, kemudian P3K ini masuk di sekolahan tersebut. Jadi itu kan begini, tergeser itu. Ya, jadi begini. Hal itu sudah didiskusikan dan kita pertanyakan kan. Jadi Dinas Pendidikan berjanji akan melakukan pemetaan ulang. Karena guru sertifikasi itu kan dia punya kewajiban harus jam sekian ngajar kan, kan ada. Nah, kalau jam mengajar kurang dari ketentuan, maka bisa gugur jam sertifikasi honor sertifikasinya. Oleh sebab itu intinya begini, Komisi 1, Komisi 4 sepakat bagi tenaga-tenaga guru yang sudah bersertifikasi ini kita minta dicarikan solusi yang bijaksana. Jangan sampai, kalau bisa jangan sampai dirumahkan, jangan sampai diberhentikan, kasihan juga. Toh anggaran itu dari pusat. Makanya ketika nanti misalkan di satu tempat guru itu kekurangan jam misalkan, maka Dinas Pendidikan harus mencarikan di tempat lain supaya kuota jam mengajar itu terpenuhi. Tidak sampai sertifikasi itu hilang gitu. Kami berharap begitu. Ada terobosan